Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciko Damayanti, saya NIM 20. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai ASI eksklusif. Mari Ibu, silahkan masuk. Silahkan duduk dulu Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Ciko Damayanti. Di sini saya bidan yang sedang bertugas di pagi hari ini. Sebentar ya Bu, saya tutup pintunya dulu sama kordengnya dulu. Iya, ada yang bisa saya bantu Bu atau ada keluhan bisa disampaikan. Ya Bu, di sini saya tuh mau menanyakan sesuatu. Kan minggu depan saya udah mulai kerja lagi, cutinya udah habis. Nah, saya tuh mau ngasih susu formula ke anak saya, itu gimana ya Bu? Alasan Ibu mau mengasih anaknya susu formula itu hanya karena kerja atau apa ada yang lain? Iya Bu, salah satunya karena minggu depan saya kerja, mungkin saya kan akan repot ya Bu ya. Eh, Terus juga ASI saya tuh makin kesini tuh makin sedikit Bu. Iya, baik jika permasalahannya Ibu seperti itu, saya tampung dulu ya Bu ya. Nah baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan edukasi atau konseling mengenai ASI eksklusif. Nah tujuannya itu agar ibu bisa lebih mengetahui apa itu ASI eksklusif, kemudian manfaatnya, kemudian cara pemberian ASI pada saat atau pada ibu yang bekerja. Nah, sebelumnya apakah ibu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Nah, baik, jika ibu bersedia, saya mohon kerjasamanya ya Bu ya. Sebelumnya, sebelum kita ke inti dari Penkes tersebut, apakah Ibu sudah pernah mendengar apa itu ASI eksklusif? Dan jika sudah mendengar atau sudah mendapatkan edukasi mengenai ASI eksklusif, sudah sejauh mana Ibu mengetahui tentang ASI eksklusif? Saya belum pernah mendengar tuh Bu tentang ASI eksklusif, dan saya juga nggak tahu apa sih itu Bu ASI eksklusif. Nah, baik Ibu, jika Ibu belum pernah mendengar apa itu ASI eksklusif dan belum pernah mengetahui atau diberikan edukasi mengenai ASI eksklusif, langsung aja Ibu ya. ASI eksklusif itu adalah bayi yang hanya diberi dengan ASI saja, tanpa diberikan dengan tambahan cairan atau makanan, kecuali obat, vitamin, dan mineral selama usianya sampai umur 6 bulan. Nah, kemudian apa aja sih manfaat dari ASI eksklusif ini? Nah, yang pertama yaitu mengandung nutrisi. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang ketiga dapat meningkatkan kecerdasan. Kemudian yang keempat dapat meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan anak. Kemudian yang terakhir yaitu dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Kemudian ada zat kekebalan dari ASI. Nah, yang pertama yaitu sebagai anti alergi. Kemudian yang kedua mengandung virus antivirus polio. Kemudian yang ketiga yaitu pada faktor bifidus. ASI ini mampu meningkatkan proses dalam meningkatkan pertumbuhan dari bakteri yang menguntungkan bagi usus bayi sehingga mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri yang jahat. Kemudian ada zat laktoferin, yaitu gunanya untuk mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi ini tidak digunakan oleh bakteri jahat dalam pertumbuhannya. Nah, kemudian yaitu ada macam-macam ASI ya Bu ya. Macam-macam ASI itu ada 3. Nah, yang pertama yaitu ada kolostrum. Apa sih itu kolostrum? Kolostrum yaitu cairan yang pertama kali keluar dan biasanya berwarna kekuningan dan disekresi pada hari pertama sampai hari ketiga. Bedanya ASI kolostrum ini dengan ASI matur yaitu jika dipanaskan ia akan menggumpal. Kemudian manfaat kolostrum ini yaitu sebagai pencahar untuk membersihkan mekonium pada usus bayi dan mempersiapkan saluran pencernaan makan pada bayi untuk masa yang akan mendatang. Kemudian kolostrum ini sangat tinggi akan karbohidrat, protein, dan mineral, dan antibodi untuk
kekebalan bayi sampai umur 6 bulan dibandingkan dengan ASI matur. Nah, yang kedua yaitu ASI masa peralihan. ASI masa peralihan yaitu ASI peralihan dari kolesterol menuju ke ASI matur. Nah, biasanya disekresi pada hari ke-4 sampai hari ke-10. Nah, di sini kadar protein sudah mulai menurun, sedangkan kadar karbohidrat dan lemak itu semakin meningkat. Dan untuk polusi ASI akan semakin meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu ada ASI matur. Nah, biasanya disekresi pada hari ke-10 sampai seterusnya. Di sini ASI matur ini jika dipanaskan dia tidak akan menggumpal, kemudian berwarna putih kekuningan karena mengandung zat kakasein, karotin, dan riboflavin. Kemudian ASI matur ini juga mengandung zat antimikroba sehingga menghasilkan antibodi, yaitu kekebalan terhadap infeksi. Kemudian mengandung protein dan hormon-hormon yang tentunya sangat baik untuk bayi. Nah, selanjutnya yaitu cara meningkatkan produksi ASI. Kan tadi kan Ibu mengeluhkan ASINya sedikit. Nah, di sini saya akan memberikan tips agar ASI Ibu akan menjadi meningkat, insya Allah Ibu ya. Nah, yang pertama ibunya harus rajin menyusui bayi setiap 2 jam, setiap 2 jam lamanya 10-15 menit di tiap payudara. Jadi untuk 2 payudara itu kurang lebih sekitar 20-30 menit. Gantian ya Bu ya. Jangan cuma satu aja karena nanti akan membuat yang satu payudaranya akan mengeras dan merengkel dan itu akan membuat rasa nyeri. Kemudian yang kedua, bangunkan si kecil, kemudian melepaskan baju atau bedongannya jika merasa gerah, kemudian ibu duduk. Kemudian yang ketiga, memposisikan bayi dengan baik, artinya bayinya itu menempel dengan ibu, kemudian secara aktif. Kemudian yang keempat, menyusui di tempat yang tenang dan nyaman, dan minumlah setiap kali menyusui. Kemudian meningkatkan pola istirahat dan meningkatkan frekuensi minum. Kemudian yang kedua, cara meningkatkan produksi ASI dengan menggunakan tangan, yaitu yang pertama ibunya harus cuci tangan dengan hingga bersih. Kemudian yang kedua, siapkan botol atau gelas yang ada tutupnya yang sudah dicuci dengan air panas. Kemudian selanjutnya mengompres payudara dengan handuk yang hangat. Kemudian dipijat dari pangkal, misal ini payudara Ibu ya, dari pangkal sampai ke puncaknya. Nah, selanjutnya yaitu meremas daerah areola atau daerah yang coklat itu ditekan kemudian diperas. Jangan memencet atau memijat puting, takutnya nanti putingnya akan lecet atau nyeri. Jadi cukup ditekan daerah yang coklatnya itu, ditekan, diperas, lepas, ditekan, peras, lepas. Nah, gerakan itu diulangi. Nah, kemudian gerakan itu diulangi di setiap sisi. Misal tadinya ibu jarinya di atas, kemudian pindah menyusuri, dibuat melingkar ya tidak apa-apa. Ya, kemudian ada cara penyimpanan dan pemberian ASI perah. Nah, untuk penyimpanan pada ASI di suhu biasa atau di suhu ruangan, ASI akan bertahan sekitar 6-8 jam, sedangkan ASI yang ditaruh di dalam kulkas dengan suhu 4 derajat Celcius ia akan bertahan sekitar 24 jam atau 1 jam. Nah, untuk ASI yang ditaruh dalam freezer atau dibekukan dengan suhu minus 18 derajat Celcius, ia akan bertahan kurang lebih sekitar 6 bulan. Nah, untuk ASI yang dibekukan ini, jika mau digunakan jangan direbus, karena nantinya akan mengurangi unsur dari kekebalan ASI. Jadi cukup direndam di air yang panas atau dibiarkan di suhu ruangan sampai tidak terlalu dingin. Nah, untuk pemberian pada ASI perah dapat digunakan dengan sendok atau menggunakan botol. Nah, kemudian ada cara penerapan ASI eksklusif pada ibu bekerja. Yang pertama, selama cuti ibu harus menyusui
bayi secara full. Nah, itu kan sudah dilakukan ya Bu ya. Kemudian langkah kedua yaitu sebelum masa SUTI habis, ibu harus mengubah pola minum bayi, yaitu dengan ASI perah. Nah, ibu kan SUTInya masih minggu depan tuh, kan berarti kan masih ada waktu. Masih ada waktu untuk mengubah pola minum bayi. Nah, itu kesempatan itu harus dimanfaatkan betul-betul ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, sebelum ibunya berangkat, sempatkan waktu untuk menyusui bayi. Kemudian yang keempat, setelah ibu di kantor atau ibu kerja, sisihkan waktu setiap 3-4 jam sekali itu ibu memompa ASI dan kemudian ditaruh di dalam kulkas. Kemudian saat ibu pulang, hangatkan ASI, kemudian berikan pada si kecil dengan sendok atau dengan botol. Nah, sekian Penkes dari saya. Apa ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang kurang jelas? Monggo. Alhamdulillah Bu, jelas banget. Jadi saya jadi tahu apa itu ASI eksklusif. Kemudian dari keluhan saya pun semuanya sudah terjawab. Terima kasih Bu. Baik, jika tidak ada yang dipertanyakan, berarti alhamdulillah saya anggap Ibu sudah paham Ibu ya. Nah, baik, saya akan melakukan evaluasi sedikit kepada Ibu. Nah, tadi cara meningkatkan ASI gimana Bu? Cara meningkatkan ASI tadi ya Bu ya, kurang lebihnya rutin menyusui bayinya tiap 2 jam, kemudian membangunkan si kecil untuk minum susu, terus mencari posisi yang nyaman dan meningkatkan minum dan istirahat. Terus jangan melakukan pijatan pada payudara. Masya Allah, iya Bu, bener. Alhamdulillah, berarti emang Ibu benar-benar udah paham ya Bu ya. Nah, jadi gimana? Ibu tetap mau ngasih anaknya susu formula apa enggak? Kayaknya sih enggak ya Bu ya. Kayaknya manfaatnya juga bagus banget. Apalagi juga bisa meningkatkan kecerdasan, kemudian bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Makasih ya Bu, saya jadi nambah pengalaman, nambah pengetahuan. Alhamdulillah kalau ibunya udah berubah pikiran. Bukan hanya itu ya Bu ya, pemberian ASI itu juga kan bisa salah satunya bisa menghemat pengeluaran. Iya baik Ibu, sekian pendidikan kesehatan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada apa-apa bisa langsung datang ke sini aja ya Bu ya, bisa hubungi saya juga. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Dan semangat ya Bu untuk menyusui buat generasi yang berkualitas.